Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi dengan aku, Renal Penia Putra. Kali ini kita akan membahas materi tentang konflik sosial. Ayo kita bahas, apa sih konflik sosial itu? Pernahkah kalian mengalami perbedaan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok? Atau mungkin pernah melihat situasi di mana dua pihak atau lebih saling berselisih paham? Itulah yang disebut dengan konflik sosial. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih konflik itu. Kata konflik berasal dari kata Latin, yaitu kon, yang berarti bersama, dan victor, yang memiliki arti memukul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah kondisi saat dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan atau tidak selaras. Konflik ini dapat terjadi antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Selain perbedaan kepentingan, ada beberapa faktor lain yang mendasarinya. Yang paling umum biasanya konflik sosial itu terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, baik itu individu maupun kelompok. Perbedaan kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi pun bisa menjadi sumber konflik loh, apabila tidak dikelola dengan baik. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antar pihak-pihak yang terlibat juga dapat memperparah konflik yang ada. Ketidakadilan sosial seperti yang kita lihat sekarang ini, seperti kesenjangan ekonomi dan keadaan yang sangat berbeda, dapat memicu kemarahan dan pemberontakan dari pihak yang dirugikan. Menurut bentuknya, konflik sosial dapat dibedakan dalam konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal ini terjadi antar kelas sosial yang memiliki derajat kedudukan yang berbeda. Pernahkah kalian melihat demo seperti konflik buruh dan pemilik modal, atau antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah? Adapun konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok yang memiliki kedudukan sejajar, seperti terjadinya antar suku, agama, dan ras. Terjadinya konflik sosial tentu meresahkan bagi kehidupan masyarakat, seperti menyebabkan renggangnya hubungan antar individu atau kelompok, atau yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Akibatnya, terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan tatanan sosial dalam masyarakat. Bahkan, konflik yang disertai dengan kekerasan dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, trauma, kerugian harta benda, hingga jatuh korban jiwa. Seram kan? Maka dari itu, kita harus bisa menyikapi konflik sosial secara bijak. Dengan sikap kritis yang dibangun sejak dini, dapat meningkatkan ketahanan serta persatuan bangsa di tengah tantangan arus modernisasi dan globalisasi. Sekian materi kita hari ini. See you next time. Bye-bye.